Persija Jakarta membangun serangan. Niatan Persebaya jelas bagaimana mematikan sektor tengah dari Persija dengan cara Ramon Bueno dijaga oleh Rivera, Mace Gayos dijaga oleh Andre, dan Rio Matsumura dijaga oleh Gilson. Meskipun demikian, Persija Jakarta mempunyai kesempatan di beberapa momen leluasa untuk masuk melakukan serangan lewat sektor tengah. Nah, tetapi di penghujung laga Persija Jakarta harus menerima kekalahan. Ya, Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu, Persija ciptakan gol di menit 43 lewat Gustavo Almeida dari titik putih penalti. Kemudian disamakan oleh Persebaya di menit 68 lewat Flavio Antonio da Silva, dan gol kemenangan Persebaya dicetak oleh Rashid di menit 72. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita lihat susunan formasi di atas kertas, Persebaya Surabaya gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang penjaga gawang Andika, 4 back, fullback kiri ada Tata, 2 center back Slapko bersama Kadek Raditya, dan fullback kanan ada Arif Catur. Nah, di sektor tengah double pivot ditempati oleh Andre Octaviansah dan Gilson. Di depan ada Francisco Rivera, di sayap kiri Bruno Moreira, sayap kanan ada Flavio Silva, dan sebagai striker ada Kasim Botan. Ya, jujur-jujuran aja, dari sisi kreativitas yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya di babak pertama sangat amat minimalis, meskipun diisi oleh pemain-pemain asing berkualitas teman-teman, seperti Rivera, Gilson, pun termasuk sayap kanan mereka ada Flavio Silva. Dari sisi agresivitasnya tidak begitu spesial, cenderung yang memberikan warna dimensi hebat terhadap permainan dari Persebaya Surabaya terletak di posisi sayap kiri. Siapa dia? Bruno Moreira. Sedangkan Persija Jakarta bersama Coach Carlos Peña gunakan pola 1-3-5-2 ataupun 1-3-4-1-2. Penjaga gawang Andre Tani, 3 back. Muhammad Ferrari ini posisinya center back sebelah kanan. Untuk posisi center back tengah ada Andre Kodela, dari Skirido sebagai center back sebelah kiri. Wingback kanan ada Rio Fahmi, wingback kiri ada Ferdi Andika. 2 pemain di tengah, Ramon Bueno, Mace Gayos membantu Rio Matsumura. Sedangkan 2 striker ada Gustavo Almeida dan Marco Simic. Nah, dari sisi tingkat kerapian permainan organisasi di atas lapangan, ya overall sepanjang 30 menit Carlos Peña bersama Persija Jakarta menampilkan permainan yang prima, membangun serangan dari posisi penjaga gawang, 3 pemain di belakang, kemudian pemain tengah sampai dengan pemain depan. Nah, ini merupakan skematisasi bagaimana upaya dari pemain Persebaya Surabaya mematikan sektor tengah dari Persija Jakarta. Build up dilakukan oleh Persija lewat Ferrari. Pemain Persebaya Surabaya langsung melakukan berupaya pressing tinggi teman-teman. Dan Ramon Bueno dijaga oleh Rivera, Mace Gayos dijaga oleh Andre, Gilson menjaga posisinya dari Rio Matsumura. Tentu ketika dalam keadaan pressing dilakukan oleh pemain Persebaya pun termasuk sektor tengah coba dikunci oleh pemain Persebaya Surabaya. Opsi yang dilakukan oleh Ferrari tentu melakukan bypass ataupun long pass ke depan. Nah, key poinnya di momen grafis ini bagaimana Persebaya Surabaya, ya itu tadi, mencoba mengeliminasi sektor tengah dari Persija Jakarta. Nah, dengan permainan posisi yang bagus dilakukan oleh pemain Persija Jakarta, niatan yang dimiliki oleh Persebaya tersebut pun bisa direm, bisa dihindari oleh pemain Persija Jakarta. Nah, ini salah satu contohnya bagaimana dari posisi pemain belakang Rizky Ridho ditekan tinggi oleh pemain Persebaya Surabaya. Rizky Ridho masih bisa mengalirkan bola ke sektor tengah. Menuju siapa? Menuju ke posisinya dari Mace Gayos. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Rio Matsumura, salah satu key point penting teman-teman, melakukan pergerakan mengeceh sektor tengah yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya, dan ya penjagaan man marking pun yang coba diinisiasi oleh pemain Persebaya Surabaya bisa terenggang, dan disinilah Mace Gayos langsung memberikan umpan progresif ke depan. Itu satu momen kita tampilkan grafis, tetapi banyak momen-momen serupa demikian terjadi, teraplikasi di atas lapangan.
Tetapi sayangnya itulah di dunia sepak bola teman-teman, Persija Jakarta nggak mampu mengelola momentum tersebut, nggak bisa secara ideal ketika sudah berhasil mengkonsolidasi permainan di atas lapangan, menciptakan beragam dan variasi-variasi untuk menciptakan sebuah gol. Nah, kita sudah membahas di edisi Tactical Persija di beberapa pertandingan ke belakang teman-teman sebelum menghadapi Persebaya Surabaya. Peran Rio Matsumura yang berada di belakang Gustavo Almeida dan Marco Simic ini esensial banget. Nah, di pertandingan ini perannya esensial banget. Ya, di menit 5 dan ya di salah satu menit ya, di menit 5-an teman-teman. Di situ ya Rio Matsumura memerankan perannya lagi ketika dia bergerak di antara lini belakang dan tengah dari Persebaya Surabaya, mendapatkan kesempatan dari Persija Jakarta memberikan opsi passing ke posisi dari Rio Matsumura. Tetapi ujungnya ketika sudah berhasil Persija Jakarta merusak organisasi defensif dari Persebaya Surabaya tidak oke. Nah, inilah yang sangat amat disayangkan ya, karena dari sisi tingkat kerapian Persija Jakarta oke, malah sebaliknya teman-teman, Persebaya Surabaya seperti yang kita katakan tadi, kreativitasnya minor, permainan kombinasi minor, dan yang menarik bagaimana Flavio Silva kan potensinya aku pikir belum keluar teman-teman. Ini sudah berkali-kali kita bahas perihal Persebaya Surabaya khususnya pemain asingnya terkhusus Flavio Silva, lalu ada lagi Rivera teman-teman. Gelson Mon sebenarnya tidak begitu oke. Nah, pada pertandingan ini Flavio Silva digeser ke sayap kanan, Kasim Botan sebagai striker. Ini pun menarik apa yang dilakukan oleh Coach Paul Monster. Nah, ketika Kasim Botan sebagai striker, pemain depan ditempatkan, ada salah satu inisiasi yang dilakukan oleh pemain Persebaya untuk memanfaatkan bola atas. Ini kan cukup menarik teman-teman. Kasim Botan secara proporsional tubuhnya tidak begitu menjulang tinggi, berhadapan dengan Kudela, Rizky Ridho, Ferrari tentu kesulitan. Dan terbukti pada pertandingan babak pertama, kesempatan penyerangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya tidak istimewa. Nah, yang membedakan ujungnya teman-teman ya, bagaimana kekuatan individu Persebaya, bukan not kolektivitas, tetapi individu yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Nah, di saat Persebaya Surabaya coba membangun serangan di babak pertama tetapi tidak optimal teman-teman, Persija Jakarta pun akhirnya berhasil menciptakan sebuah gol akibat pelanggaran lah yang dilakukan oleh pemain dari Persebaya Surabaya setelah dicek video asisten referee, dan Gustavo Almeida bisa menciptakan sebuah gol. Nah, dikala ini posisi Persija 30 menit rapi banget nih permainan dari Persija Jakarta, naik ke 35 menit 40 sampai dengan penghujung babak pertama teman-teman itu udah nggak rapi. Untungnya tercipta sebuah gol. Semakin lengkap nih di babak kedua Persija Jakarta pun sudah kendor permainannya, kemudian melakukan yang namanya pergantian yang cukup menarik saja. Pada saat Firja Andika ditarik keluar, dimasukkan Rico Simanjuntak. Nah, ketika gol pertama ya kita bisa lihat ya di posisinya Rico Simanjuntak dicecar, dan posisi dari Rico Simanjuntak pun out of position dan berhasil diciptakan sebuah gol dari Flavio Silva. Namun demikian aku nggak melihat secara khusus peran dari ataupun posisi dari Rico Simanjuntak yang diokupansi, bukan, tetapi awal proses kenapa bisa terciptanya sebuah gol, ada andil dari Bruno Moreira. Nah, gol pertama ini pun set piece cepat dilakukan oleh pemain Persebaya Surabaya, dicecar ke posisinya Bruno Moreira. Nah, di posisi Bruno Moreira dia melakukan skill individual fantastis bombastisnya seperti yang sudah ditunjukkan di babak pertama. Nah, di situ Bruno Moreira tidak berhasil, bolanya diantisipasi, direbut, dibuang, dihajar oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Alhasil Bruno Moreira melakukan cutback dikala pemain-pemain Persija Jakarta sudah tertarik itu ke posisinya Bruno Moreira, sudah semakin ke dalam. Nah, disitulah dilakukan tendangan spekulatif oleh pemain Persebaya Surabaya, jatuh bolanya ke Flavio Silva dan terciptalah sebuah gol. Ingat, gol pertama dari situasi set piece, bukan dari situasi kombinasi permainan kolektivitas. Ya, itu ya dari Persebaya Surabaya. Dan termasuk gol kedua dari Persebaya Surabaya pun dari situasi set piece lagi. Di saat
Orang yang berperan lagi dan lagi. Bruno Moreira nomor 10. Ia melakukan tendangan keras teman-teman dari dalam kotak penalti, dan di situ bola berhasil diantisipasi oleh Andritani. Bola muntahnya jatuh ke Rashid dan rebound mentality dari Rashid oke, dan tercipta gol kedua. Gol kedua dan gol ke-1 Persebaya dari situasi set piece. Aku bukan mengatakan ya yang penting gol Bang Tom, yang penting menang Bang Tom, bukan. Kalau kita bicara hanya menangnya saja teman-teman, video ini sekali lagi aku katakan, video ini durasinya hanya 10 detik mungkin. Pembukaannya ya Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor akhir 2-1. Gol Persebaya dicetak oleh bla 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 bla, gol Persija dicetak oleh bla bla bla. Case close. Itu kalau kita bicara tentang hasil ataupun kemenangannya aja, tetapi kan kita harus membahas, membedah. Nah, kenapa? Misalnya contoh, kenapa di babak pertama Persibaya Surabaya kolektivitasnya permainannya tidak oke. Kemudian di babak kedua oke. Nah, yang aku salut teman-teman bagaimana pendekatan perubahan ya, reaksi. Nah, biasa kalau kita lihat pelatih bagus itu teman-teman, reaksinya apa yang dia lakukan ketika sudah dalam keadaan tertinggal ataupun kalah. Nah, Coach Paul Monster melakukan beberapa pergantian. Misalnya dimasukkan Andre, kemudian dimasukkan Rashid, dan itu dari sisi pergantian sangat amat membantu. Dan yang terpenting di saat Persija Jakarta di babak kedua sudah menurunkan permainan, kendor permainannya, Persebaya Surabaya malah sebaliknya meningkatkan intensitas. Tingkatan intensitas tersebutlah membantu Persebaya Surabaya untuk bisa menciptakan dari gol 1 dan gol kedua. Overall ya Persija Jakarta dikala sudah, poin pertama, dikala mereka sudah mendapatkan momentum banyak di babak pertama dengan permainan sangat amat rapi teman-teman, di situ mereka tidak bisa memaksimalkan secara oke. Kemudian Persebaya Surabaya untuk kesekian kalinya, Persebaya Surabaya dari sisi permainan kolektivitas, kombinasi dan sebagainya teman-teman nggak istimewa. Yang akhirnya membuat Persebaya Surabaya itu beda, bisa menang individu dan memanfaatkan permainan dari set piece. Dan ya itu terus direpetisi, dan muncullah sebuah pertanyaan kepada Persebaya. Sering itu aku temukan di kolom komentar media sosial Persebaya Surabaya, andai Persebaya Surabaya tidak menang, andai Persebaya Surabaya mendapatkan hasil negatif, apa itu? Ya kok permainan Persebaya Surabaya nggak ada kreativitasnya, kok permainan Persebaya Surabaya seperti itu-itu aja. Nah, akan berbeda itu jika Persebaya Surabaya memenangkan pertandingan seperti saat menghadapi Persija. Padahal so-so permainan Persebaya Surabaya tetapi menang. Nah, so-sonya permainan Persebaya ini pun kan sudah dicontohkan oleh Persebaya Surabaya di beberapa pertandingan sebelumnya. Tidak begitu spesial permainannya tetapi bisa memenangkan laga, dan itu ya sangat amat luar biasa. Tentunya pendekatan yang dimiliki oleh Coach Paul Monster. Ya, kita lihat bagaimana akselerasi dan perkembangan dari Persija Jakarta pun termasuk perkembangan dari Persebaya Surabaya. Good luck dan selamat untuk Persebaya karena sudah berhasil menciptakan comeback, dan itu tentu tidak mudah. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.